Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, setelah kalian tadi mengerjakan soal-soal SBMPTN Bahasa Indonesia, marilah sekarang kalian perhatikan pembahasan soal tersebut. Kita mulai dari soal nomor 1. Kalimat tidak efektif ditunjukkan pada kalimat nomor 1. Jadi kunci jawabannya yang A. Perhatikan penjelasannya. Penggunaan bentuk pasif kata tercapai pada kalimat nomor 1 tidak sejajar atau tidak paralel dengan kata belajar dan menyenangkan yang berbentuk aktif. Kata tercapai seharusnya diubah menjadi mencapai. Keparalelan merupakan salah satu syarat kalimat efektif. Selanjutnya, perhatikan tentang kalimat efektif. Pengertiannya, kalimat efektif yaitu kalimat yang susunannya mengikuti kaidah kebahasaan yang baik dan benar. Kemudian ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama, kesepadanan struktur. Artinya, dalam kalimat minimal harus terdiri dari subjek dan predikat yang sering disingkat dengan SP. Yang berikutnya, tidak meletakkan kata depan atau preposisi di awal kalimat. Berikutnya, penggunaan konjungsi atau kata penghubung secara tepat. Ciri kalimat efektif yang kedua yaitu penghematan kata. Contoh, para siswa-siswi sedang belajar di kelas. Ini contoh kalimat yang tidak efektif. Karena di sini ada kata para yang berarti jamak, kemudian ada kata siswa-siswi hasil dari pengulangan juga bermakna jamak. Nah, kalimat ini harus diubah supaya menjadi kalimat yang efektif. Siswa-siswi sedang belajar di kelas. Jadi kata para harus dihilangkan. Ciri yang ketiga, kesejajaran bentuk atau paralel dan konsisten. Jika kalimat aktif yang digunakan, maka kata kerja harus menggunakan bentuk aktif. Biasanya berawalan me. Jika kalimat pasif, maka kata kerja yang digunakan adalah pasif. Biasanya berawalan di dan ke. Ciri kalimat efektif yang keempat adalah ketegasan makna. Contoh, kamu sapulah lantai rumah itu. Ini contoh kalimat yang tidak efektif. Ini bentuk kalimat perintah. Supaya efektif, maka kata kamu dihilangkan. Jadi langsung menunjuk pada kata kerja, diikuti dengan partikel lah. Kalimatnya menjadi sapulah lantai rumah itu. Kalimat di atas berupa kalimat perintah, maka digunakan partikel lah dan kata kerja diletakkan di awal kalimat yang berfungsi untuk menegaskan makna.
Soal nomor 2. Bacaan tersebut dikembangkan secara argumentatif. Jadi kunci jawabannya yang D. Karangan argumentasi berisi gagasan yang dilengkapi data sebagai bukti untuk memengaruhi pembaca agar pembaca yakin dengan gagasan yang disampaikan penulis. Opsi yang A, narasi, itu artinya cerita. Opsi yang B, deskriptif, artinya gambaran secara rinci. Opsi yang C, deklaratif, artinya informasi atau berita. Dan opsi yang E, persuasif, artinya ajakan atau bujukan. Soal nomor 3. Kalimat yang tidak diperlukan dalam bacaan tersebut adalah kalimat nomor 7 yang berbunyi, bagaimana mungkin tujuan akan tercapai jika kita tidak mau bekerja keras. Jadi kunci jawabannya yang E. Perhatikan pada kalimat nomor 7 tidak menunjukkan kepaduan dalam mendukung gagasan bacaan. Seharusnya kalimat tersebut dibuang karena membuat kalimat tersebut tidak padu atau sumbang. Selanjutnya soal nomor 4. Pertanyaannya, penulisan kata yang tidak tepat ditunjukkan pada kata goal pada kalimat kelima. Jadi kunci jawabannya yang D. Penjelasannya, penulisan istilah asing, di situ ada kata goal, seharusnya ditulis miring, bukan tegak dalam tanda petik. Baca Webi. Opsi yang A, ada kata tercapai, penulisannya sudah benar. Opsi B, keefektifan, penulisannya sudah benar. Opsi C, survei, penulisannya sudah benar. Yang E, efektivitas, menggunakan V, penulisannya sudah benar. Soal nomor 5. Bentukan kata yang salah ditunjukkan pada kata mempengaruhi yang terdapat pada kalimat 1. Jadi kunci jawabannya yang A. Perhatikan penjelasannya. Kata mempengaruhi seharusnya memengaruhi. Kenapa ini bisa terjadi seperti itu? Prefix atau awalan me jika bertemu dengan kata dasar yang diawali huruf K, T, S, P dan di belakang huruf K, T, S, P diikuti huruf vokal itu ada A, I, U, E, O, maka akan luluh huruf tersebut dan bisa berubah menjadi eng, en, dan nge. Masih berkaitan dengan penjelasan soal nomor 5 tadi, perhatikan sekarang contoh kata dasar yang diawali huruf K. Di sini ada kata kejar, mendapatkan awalan me, maka menjadi mengejar. Huruf K menjadi eng atau ng. Tampar menjadi menampar. Huruf T luluh menjadi huruf N. Kata sapu menjadi menyapu. Huruf S-nya luluh menjadi nye atau NY.
kemudian ada kata palu mendapat awalan me, maka menjadi memalu. Huruf P luluh menjadi em. Perhatikan berikutnya. Jika di belakang huruf K, T, S, P diikuti huruf konsonan, maka tidak luluh atau tidak berubah. Perhatikan contoh. Ada kata prediksi mendapat awalan me, maka menjadi memprediksi. Kata kritik mendapat awalan me, maka menjadi mengkritik. Jadi tidak ada yang luluh atau hilang. Soal nomor 6. Pernyataan yang tidak sesuai dengan isi bacaan tersebut adalah pendidikan dan perubahan sosial saling bertautan karena berdampak luas di masyarakat. Pahami kalimat nomor 2 dalam bacaan. Jadi kunci jawabannya yang B. Pada opsi A terdapat pada kalimat nomor 6. Pada opsi C terdapat pada kalimat nomor 7. Pada opsi D terdapat pada kalimat nomor 8. Dan pada opsi E terdapat pada kalimat nomor 5. Soal nomor 7. Pertanyaannya, gagasan inti paragraf 1 adalah pendidikan dan perubahan sosial saling memengaruhi. Kunci jawabannya adalah B. Perhatikan penjelasan berkaitan dengan soal nomor 7. Di sini berkaitan dengan gagasan inti. Gagasan inti sama dengan gagasan pokok, sama dengan ide pokok. Adalah inti permasalahan yang dibahas dalam paragraf. Sedangkan letak gagasan pokok bisa di awal, bisa di akhir, dan bisa di awal dan di akhir paragraf. Gagasan pokok paragraf tersebut berada di awal, yaitu terdapat pada kalimat nomor 1 dan kalimat nomor 2. Soal nomor 8. Pertanyaannya, kalimat berisi gagasan pendukung atau gagasan penjelas pada bacaan tersebut adalah pernyataan pada opsi A. Jadi kunci jawabannya yang A. Pernyataan pada opsi A menjelaskan atau menegaskan pernyataan pada kalimat yang ketiga. Soal nomor 9. Pertanyaannya, kesalahan penggunaan konjungsi terdapat dalam kalimat kelima. Kalimat kelima berbunyi, karena untuk memperbaikinya perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan. Konjungsi karena tidak berfungsi sebagai konjungsi antar kalimat, tetapi fungsinya sebagai konjungsi antar kata atau antar klausa di dalam satu kalimat. Contoh, adik tidak masuk sekolah karena sakit. Nah, ini dalam satu kalimat. Soal nomor 10. Pertanyaannya, kata partisipasi pada kalimat 4 sejajar dengan makna kata atau frasa
dalam kalimat berikut, kecuali kata beserta pada opsi E, karena kata beserta pada kalimat tersebut berarti bersama, bukan berperan serta atau keikutsertaan, sebagaimana yang dimaksud dari istilah partisipasi. Jadi kunci jawabannya yaitu yang E. Anak-anak, sampai di sini pembahasan soal-soal SBMPTN pada pertemuan yang kedua. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dan tetap semangat untuk belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.